kayak dirusak itu waktu tidak ada di situ. Jadi kaca ruang kelas itu apa dikasih rusak semua itu. Nah, berarti dia bukan menjaga sekolah, tapi dia menjaga hutan itu. Iya, karena maka kayak pakai pasir itu campak untuk dibuat kayu api. Iya. Tidak apa ini informasi supaya. Iya. Sebenarnya kami mau kasih tahu, hanya tidak tahu kalau dalam pelaksanaan itu kita bisa Seharusnya waktu itu langsung komunikasi supaya bisa kita bantu atau apa. Iya, Pak. Fasilitasi. Ya, untuk kepala seksi sedang turun. Iya, Pak. Tapi tidak apa ini informasi tambahan supaya. Iya. Supaya karena kan masih ada kampus mengajar angkatan 2, Bapak. Berarti maksimalkan penjaga sekolah. Iya. Terus kayak memang sekolah sudah perbaiki, tapi kayak itu Bapak, mungkin karena belum dipagar, jadi sembarang orang kayak peliharaan di situ, jadi merusak tanaman sekolah di situ. Terus kalau untuk dalam kegiatan pembelajaran, kita belum bisa menyesuaikan kurikulum waktu turun karena anak-anak di sana itu rata-rata bahasa daerah Bapak. Jadi kita masih mulai dulu dari pengenalan abjad dulu, karena jujur Bapak, kalau untuk di sekolah itu sampai kelas 6 pun bahkan ada yang belum tahu baca Bapak. Makanya waktu kita mau kasih apa, menyesuaikan dengan kurikulum sampai kelas 6. Iya Bapak, kelas 6 itu belajar belum lancar. Tulis di kertas selalu. Oh, jadi laporan lengkapnya biar saya masukkan yang laporan itu Bapak. Maksudnya, tapi biar di notis ke kemana-mana kan bawah. Iya. Pas kesempatan rapat harus sampaikan. Iya Bapak. Itu waktunya mau pulang jam berapa? Disituasikan. Iya. Informasi ini perlu kami dapatkan. Rabu 7 ya? Tanggal 7 Juli Bapak. Tanggal 7 bulan Juli. Laporan observasi. Observasi apa kampus mengajar? Iya. Program kampus mengajar. Angkatan 1. Pertama dari SD dulu, ha? Iya Bapak. SD dulu, yang pertama tadi harus maksimalkan penjaga sekolah. Iya. Oke, yang kedua terdapat kenyamanan. Yang kedua itu untuk anak sekolahnya Bapak, kalau bisa mungkin kayak mahasiswa praktek itu sebaiknya banyak ditempatkan di situ Bapak, karena bahkan ada siswa kelas 6 pun yang belum lancar membaca. Oke, persoalannya Literasi anak sekolah Bapak. Sebagian. tapi tidak semua. Ya, sebagian saja. Sebagian besar. Kami dua yang di sana, sebagian. Sebagian besar. Berarti ya maksimalkan sudah. Iya, maksimalkan. Maksimalkan literasi. Iya. Jadi kalau di sana mau menyesuaikan kurikulum itu agak susah Bapak, karena kita harus mulai dulu dari abjad, literasi, baru bisa ke sana. Tapi kalau untuk kemampuan berhitungnya bagus Bapak. Hanya tinggal untuk mengaplikasikan kayak pakai rumus, itu yang mungkin masih agak susah. Tapi kalau untuk berhitung dasar mereka bisa Bapak. Kemudian yang berikut untuk pengenalan yang administrasi Bapak kayaknya masih perlu dikembangkan Bapak, karena kemarin itu kami untuk adaptasi teknologi, kami rencananya untuk pakai aplikasi APSI Bapak untuk asesmen, tapi karena pengetahuan tentang asesmen sendiri di kalangan guru itu belum luas, jadi kami beralih ke e-raport Bapak. Tapi e-raport sendiri kemarin itu kami belum bisa langsung praktekkan, karena kami harus kasih perkenalan dulu. Jadi misalnya untuk raportnya itu mereka masih pakai tulis tangan, untuk Excel saja belum. Iya. Oh, udah belum e-raport? Belum Bapak. Jadi kemarin kita baru sosialisasi awal dulu, kita belum sampai ke langsung aplikasi Bapak. Mau langsung ke sana tapi belum ada gambaran Bapak. Jadi kemarin sempat kita kasih pelatihan, tapi itu cuma untuk kayak pengenalan modelnya seperti apa. Untuk aplikasinya sudah kita install, hanya kayak mau langsung pakai itu belum, karena waktu kita cuma 3 bulan, jadi tidak cukup Bapak. Terus untuk
yang kayak di sekolah instalasi listriknya sudah ada, hanya untuk instalasi di setiap kelas itu belum ada Bapak. Itu kayaknya masih untuk dia punya tata sekolah itu kayaknya masih harus diperhatikan. Di setiap kelas ya. Fasilitasnya sangat banyak yang kurang Bapak. Terutama lebih di keamanan Bapak, karena sebenarnya guru-guru bilang di kelas itu sudah ditata, kayak sudah ditaruh poster dan sebagainya, tapi nanti dirusak karena pintu sekolah itu rusak Bapak. Jadi di dalam kelas itu semua gambar-gambar kayak apa itu dirusak semua Bapak. Jadi waktu kita ke sana kita coba buat media tapi pakai bahan-bahan bekas dulu. Karena kalau mau pakai langsung bagus takutnya dirusak Bapak kalau di sana. Sekolah memang guru-guru sudah rusak memang. Makanya waktu dulu itu seperti itu. Itu dia sudah belum ingin masukkan untuk gelombang kedua kalau ada disampaikan. Ya ada perbaikan. Coba yang informasi dari awal sudah ada, kita fokus di satu. Iya, itu kami juga mau Nah, bersama kami Bapak. turunkan staf, dampingi, fokus di satu supaya ada tanda betul-betul. Iya. Biasanya fokus di yang rutinitas itu yang e-report. Sekarang memang harus e-report itu. Butuh rapor, tidak harus bongkar lagi, tinggal masuk aplikasi, print, mau semester berapa, tahun berapa, sudah ada. Sudah. Masih ada Bapak. Kemudian Bapak yang kayak pegawai di sana mereka harus diberi pendampingan dulu Bapak. Supaya administrasi sekolah itu kalau bisa tertata, karena kemarin ada beberapa keluhan dari guru-guru sendiri, katanya kayak data induk dari sekolah itu kayak rangkuman data rapor semua siswa itu tidak semuanya dirangkum dengan baik. Jadi waktu ada siswa yang datang minta rapor, datanya ada sebagian yang tidak ada di sekolah. Jadi untuk mungkin perlu diberi sosialisasi dulu dan pendampingan untuk guru maupun tenaga administrasi di sekolah dulu Bapak. Kemudian kalau ada kayak pelatihan pindah kelas, menurut informasi guru-guru mereka terlambat dapat informasi Bapak. Jadi kemarin waktu kami kasih pelatihan dan sosialisasi, mereka mengaku itu baru pertama kali yang langsung ke sana, ke sekolah Bapak. Karena kemarin kita kasih pelatihan itu ada 4 materi, yang pendidikan basis lingkungan, pembuatan RPP 1 lembar pun baru kemarin kita kenalkan. Di rapor habis dengan apa kemarin? Asesmen. Itu sudah lama, hanya mereka omong kosong. Iya. Jadi mungkin nanti Tidak apa-apa. terus kayak di grup begitu mungkin sepertinya di sana belum masuk Bapak, karena waktu kita buatkan grup WhatsApp informasi sepertinya terpadu dari kita begitu Bapak. Grup kepala sekolahnya masuk. Hanya guru-guru di sana kayak sering terlambat dapat informasi. Grup yang ada di dinas ini, grup kepala sekolah, grup bendahara bos, cuma ada grup PTT. Dan bisa nyari informasi, kita muat di semua grup itu. Ingat sekarang kecekatan sekolah itu untuk Menangkap menjemput informasi. informasi ini ya. Kalau bukan ke zaman dulu kita ke terminal untuk titip surat. Ada surat kita buat dalam PDF dan kita kirim. Sebagai namanya informasi tas. Jadi mungkin kayak untuk guru di sana dan tenaga mungkin diberi pendampingan lagi. Terus kalau untuk yang siswa punya Bapak itu mungkin ya lebih menurut saya ke guru dulu baru siswanya. Karena kayak di sana juga keterampilan siswa belum kayak dilatih gitu, kayak keterampilan lokal seperti menganyam, niru, itu kan biasa di SD ada mungkin muatan lokal, tapi belum nampak di sana Bapak. Jadi waktu kita ke sana tuh kayak kita kewalahan mengatasi yang masih. Itu dia lebih kampung daripada orang di luar sana. Iya Bapak, jadi kita di sana mungkin kita baru fokus dulu ke guru dan tenaga administrasi. Kalau untuk siswanya karena rata-rata untuk kalau berhitung sudah hanya 5 waktu, jadi kita belum sambung saja mana yang belum ada kita coba masuk. Mungkin kalau untuk SD dulu sekian dulu. Ya. Bagaimana? Kalau di sana sekolahnya sedang dibangun, jadi kegiatan belajarnya di lingkungan Sumbat itu ada yang di aula gereja, ada Yang
sabuk merah itu tuh, yang bongkar seluruh itu. Iya. Kalau untuk ngajarnya kayak guru-guru yang masuk, saya bantu untuk masuk. Terus banyak anak di sana juga, meskipun kelas 6 juga. Untuk hitungnya pun juga kurang. Karena banyak guru keluar dari saya itu mungkin gurunya tidak terlalu terlibat. Kadang datang, apalagi situasi COVID begini, datang jam 9, jam 9. Rahasia. Terus untuk administrasinya saya hanya bantu menyekas karena baru-baru katanya di Sumbaki tahap 3 untuk dana BOS tahun lalu terbakar karena kurang komunikasi operator sekolah dan kepala sekolah. Jadi operator sekolah jarang-jarang ke sekolah. Jadi pas hari-hari tertentu kayak ada kegiatan apa baru ke sekolah, tapi tidak selalu. Terus untuk ini teknologi saya hanya buat video pembelajaran untuk anak-anak di sini. Oke. Masih ada lagi? Sudah. Ini mobilnya. Gereja. Gereja itu. Kalau Gereja bagaimana? Kalau untuk gereja Bapak, yang pertama sekolah di sana memang ada di pedalaman. Untuk jalan ini kita kalau menuju ke sana butuh mental karena jalan masih terlalu medan, masih terlalu ekstrim Bapak. Terus di sana kayaknya jembatan itu perlu Bapak, biar jembatan kecil. Kalau tidak bisa jembatan besar, jembatan kecil. Karena pengalaman saya baru-baru di Saroja itu Bapak, kami guru-guru itu kita kewalahan mau ke sekolah karena kebanyakan guru-guru kan tinggalnya di sampai sini di Tauni, Oilurai, di Bisai. Sedangkan mau ke sana tidak bisa. Jadi kalau banjir besar baru-baru, kalau banjir kecil guru-guru di sana sudah biasa untuk langgar. Betul, sudah terbiasa. Jadi kita itu pertama itu sebenarnya saya takut langgar hanya karena saya terakhir, saya laki-lakinya pernah langgar. Jadi kami butuh jembatan kecil yang untuk seberang saja juga tidak apa-apa. Karena setiap kali kami ke sekolah, kami pakai pas banjir, Bapak kami pakai celana pendek, terus sampai di kali kita langgar, sampai di seberang baru kita pakai kembali. Oke. Terus yang Di sekolah. pas kami masuk sekolah itu, kami masuk kebetulan ini kepala sekolah jatuh sakit, jadi pertama kami tidak sempat bertemu kepala sekolah karena kecelakaan Pak Willy sana. Nah, pas kami di sana saya mengajar di kelas 4, terus saya rangkum dengan olahraga kelas 1 sampai kelas 6. Terus teman saya Hilde dia masuk di kelas 5, dia mengajar IPA dan matematika di kelas 5 karena teman saya Hilda itu kimia. Terus waktu kami sampai di sana memang karena situasi COVID jadi sekolah belum tertata, tapi setelah kami masuk bersama-sama dengan guru kami mulai menata kembali mulai dari taman sekolah, lingkungan sekolah yang pagar yang sempat kami masuk itu sampai masuk itu sempat minta orang tua untuk pagar dan sudah pagar. Terus kami buat lapangan bola untuk ini apa kan rumput mulai tinggi kembali dan yang lapangan bola voli itu tidak ada. Terus untuk lapangan bola kaki juga masih apa di sana tanah kan miring baru sementara pembangunan juga Bapak, jadi masih ada tumpukan batu dan pasir di sana. Terus untuk adaptasi teknologi yang kami buat hanya video pembelajaran. Jadi kami buat bisa download video-video orang ini melakukan, misalnya saya olahraga, saya download ini kegiatan olahraga yang bisa ditonton anak-anak supaya mereka ada pemahaman tambahan. Ketika saya jelaskan saya tidak terlalu susah untuk menjelaskan. Benar. Terus
yang adaptasi teknologi yang lain itu kami misalnya penghitungan nilai yang biasanya pakai kalkulator untuk jumlah-jumlah, kami kasih untuk guru-guru untuk hitung dengan Excel. Masukkan nilai satu kali saja semua sudah bisa Terhitung. Ya. Terus yang terakhir manajemen sekolah, karena kami masuk struktur organisasi sekolah memang ada, tapi tidak perubahan-perubahan, jadi kami bantu struktur organisasi sekolah. Terus dengan menghias kelas, kami tata kelas karena di sana kami sekolah tapi itu Taman Pengharapan, yayasan Taman Pengharapan. Jadi ini rumahnya belum ada jendela, jadi kami hanya pakai terali betul. Iya. Ruangan hanya ada jendela, jadi kami hanya pakai terali Bapak. Terus itu ruangan yang pakai 4, ruang guru 1 dengan 5, ruang guru 1, kepala sekolah 1 dengan kelas 4, 5 dan 6. Sedangkan untuk kelas 1 dan 3 itu masih rumah dari masyarakat Pak. Jadi masyarakat berkumpul, kemudian ada yang bawa atap itu waktu sekolah berdiri, dari waktu sekolah berdiri sampai ini hari. Sekian, terima kasih. SD itu Mes ya, Pak. Kalau kami di SD Katolik saya dengan rekan satu, hanya ini kebetulan masih perbaiki nilai UAS, jadi tidak bisa hadir. Tapi yang kami buat di sana itu pertama itu fisik. Sebelum kami hadir di situ, taman-taman di situ masih belum tertata. Tetapi saat kami hadir di situ, lihat memang harus ada perubahan, mulai dari taman, kemudian di dalam kelas, memang romo, kursi, meja kurang tak, bahkan di dalam ruangan itu kita buat ada pojok baca dan pojok doa. Jadi pagi-pagi itu kita wajibkan untuk adik-adik yang datang harus datang awal untuk kemudian baca-baca di sudut pojok pojok baca. Nah, kemudian KKBM itu kita situ kan ada guru pamong, 2 guru pamong. Jadi kita selalu arahan dari guru pamong untuk bantu kegiatan belajar mengajar di sana. Jadi kita fokusnya di kelas 4, 5 dan 6. Dengan kelas 6 waktu belum ujian akhir ini. Jadi kita juga dampingi adik-adik untuk bahas soal yang ada di buku UASBN. Kemudian untuk adaptasi teknologi Bapak, itu kita bantu dengan video-video pembelajaran, foto-foto. Misalkan saya dengan rekan itu misalkan pembelajaran sejarah atau PPKN itu kita pakai video-video yang memang membuat adik-adik cepat paham. Kemudian foto-foto pahlawan nasional itu kita tampilkan di situ untuk adik-adik bisa lihat, kenal. Karena adik-adik lebih tertarik dengan pembelajaran yang ada video, ada gambar. Nah, itu mereka lebih tertarik. Jadi kita perbanyak di video dan foto Bapak. Kemudian manajemen sekolah, karena memang sebelum kita masuk papan struktur sekolah itu, karena kan kepala sekolah di situ belum definitif, belum pasti. Jadi kita juga bantu untuk perbaikan papan struktur sekolah. Kemudian kita juga masuk ke kelas-kelas, kita bantu administrasi dalam kelas, misalkan papan struktur kelas itu juga kita bantu di situ.
Jadi kalau keluhan dari kami Bapak di Editor Message, mungkin perlu ada penjagaan barang-barang yang memang ini harus terbuka Bapak, ini harus jujur dengan keadaan Bapak, karena ada juga guru-guru yang bawa barang-barang inventaris ke Bapak, barang-barang inventaris ke rumah Bapak, ya misalkan laptop ataupun mungkin speaker, meja pingpong, itu dibawa ke rumah Bapak. Jadi saat tertentu kita mau pakai, kita kewalahan. Mungkin dari Editor Message begitu saja Bapak. Terima kasih. Oke, baik. Yang lain menyesuaikan. Rencana yang tahap kedua kapan? Belum ada. Sementara daftar, Bapak. Sementara ini mereka masuk dalam tahap survei kebinekaan Bapak. Jadi setelah survei kebinekaan Bisa ikut lagi, tidak bisa tahap saja. Kami bisa Bapak. tidak bisa ikut lagi Bapak. Karena sudah tahu Bapak. Tapi untuk itu nanti kami coba pantau terus Bapak perkembangan di sekolah. Makanya mas coba bisa ikut lagi. Datang pas di sekolah itu kan lanjutkan lagi dari nantap. Benar. Soalnya kemarin kita kan ada kerjasama dengan komunitas juga toh Bapak untuk yang pendidikan basis lingkungan. Itu kita ada rencana kan di sekolah itu saya lihat kursinya kurang banyak Bapak. Terus di lingkungan sekitar situ sudah mulai banyak sampah Bapak. Jadi setelah diskusi dengan komunitas katanya coba dibuatkan kursi dari sampah, dan kemarin sudah kita sosialisasikan ke guru dan tanggapannya bagus. Jadi sambil itu kita juga meskipun sudah selesai dari kampus mereka, kita tetap pantau untuk lihat perkembangannya. Oke, baik. Jadi berdasarkan informasi dari 4 sekolah ini tidak berbeda jauh juga dengan sekolah lain. Memang untuk secara sarana prasarana sekolah-sekolah di titik teristimewa SD itu memang belum berada pada posisi normal. Intinya gedung ada, ruang kelas ada, guru ada, fasilitas yang lain ada, KBM-nya berjalan. Tidak terlalu belum maksimal seperti yang kita harapkan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, mudah-mudahan kalau memang ada nomor kontak yang di sekolah teman-teman guru yang ada itu tetap ada, coba bisa di-sharing di-sharing pengalaman tiap hari, coba diskusi untuk apa yang sudah dibuat di sekolah itu kalau bisa dilanjutkan, bisa disampaikan ke teman-teman, melanjutkan yang bisa dibuat, tidak usah yang terlalu kita berpikir di luar jangkauan kita. Artinya paling kurang ada sudah menjalankan itu di bulan atau waktu yang terlalu singkat, tapi sudah menanamkan konsep atau hal-hal baik yang sudah ditanamkan, mudah-mudahan dilanjutkan atau dikembangkan oleh kepala sekolah dan teman-teman. Ini rata-rata sudah wisuda semua. Belum. Senior 1 di sini saja. Ini apa? Prodi apa? Kimia Bapak. Kimia itu nanti kalau ini dia SMA. Nama apa? Fisika. Fisika. Kalau saya administrasi negara. Saya sejarah Bapak. Sejarah. PJKR olahraga. Olahraga. PJKR yang dia ramang dari TK sampai asli mana? Asli. Saya campuran Bapak. Soe Malaka Bapak. Hanya tinggalnya di Malaka. Kefas di Bapak. 14 tahun ajaran baru ini bisa masukkan lama, jurusannya bagus. Oke, baik. Jadi
mungkin seperti itu saja. Belum bisa memberikan yang terbaik, hanya pesan saja yang masih kuliah tetap lanjut kuliah sampai selesai. Pengalaman 3 bulan ini menjadi pengalaman untuk adik-adik bisa terjun ke lapangan pekerjaan mana saja, bekerja seperti biasa. Paling kurang mudah-mudahan sudah berbuat paling sedikit di sekolah itu. Dari program kampus mengajar ini bagus ini, sebenarnya bagus ini. Tapi ada catatan, apabila ada gelombang kedua dan TTO ini dapat, di awal saya sampaikan memang supaya komunikasi jalan. Ya betul. Nanti komunikasi ada terputus makanya. Kami juga kami pikirnya konsulnya hanya bangun karena di sekolah, tapi di sini bapak terbuka bahwa bisa ke dinas. Kita saling berkoordinasi toh. Iya. Baik, terima kasih. Ada dari saya Pak, ada satu yang kita lihat dari sini, itu terkait COVID ini. Jadi COVID ini penerapan protokol kesehatan. Mungkin pengalaman kami di SD sana, protokol kesehatan siswa, gurunya aman, tapi kalau prokes untuk siswa masih kurang. Dari situ kami berdua, kami mengambil satu kebijakan. Kebijakannya apa? Kami menegaskan siswa tetap harus pakai masker. Tidak pakai masker, tidak naik kelas. Ya, merespon siswa ya. Tapi kenyataan besok tidak pakai. Kami taruhkan solusi ke sekolah. Bagaimana sekolah kita adakannya masker untuk siswa, tetapi sekolah dan tidak ada, sehingga mungkin solusi dari saya dari dinas coba kita perhatikan prokes sesungguhnya di sekolah, sehingga semacam COVID-19 ini juga kita taati dari siswa maupun guru dengan aman. Itu selesai saya. Kita himbau itu tiap kali edaran keluar dihimbau, hanya mungkin di sekolah yang tidak terlalu ketat toh, pantau ini anak-anak dong. Iya. Saya juga Bapak. Iya. Kalau saya mungkin ucapan terima kasih untuk Bapak dan segenap staf karena sudah terima kami di sini dengan ramah, dan kami sangat senang itu Bapak. Kemudian Bapak, pengalaman kemarin itu jadi bekal untuk kami, itu jadi bekal untuk depan ya. Itu pengalaman yang baik untuk kemudian ada perbaikan di hari selanjutnya Bapak. Dan kami juga mohon maaf Bapak, mungkin dengan kehadiran kami ini mungkin ada salah kata, salah tindakan, mohon dimaafkan Bapak. Baik, jadi akhir kata, sering teori yang kita dapat di bangku kuliah itu dia berbanding terbalik di dunia kerja. Lapangan. Ya. Jadi saya pikir teori itu secara administrasi untuk melegalkan kita melalui jasa dan lain-lain, harga diri, tapi di dunia kerja biasa sering berbanding terbalik seperti yang tadi. Programnya mungkin bisa mau membaca indah, tapi pergi dia baca AU saya tidak tahu. Seperti itu memang Menyenangkan sekali. program untuk kita semua, untuk RTT hampir sekolah-sekolah favorit juga. Mungkin dari 10 orang 2 atau 3 orang, yang lain juga sama zamannya. Nah baik, jadi sekali lagi terima kasih, sampaikan ke teman-teman yang terdahulu karena
katanya memang harus tidak boleh ditinggalkan. Titip salam juga untuk dosen pendamping. Siap Bapak. Setia ya. Terima kasih atas kerjasamanya sehingga kampus pengajar untuk tahap pertama di TTU sudah berjalan, dan mudah-mudahan program yang untuk angkatan kedua juga TTU mendapatkan data. Iya. Dapatkan data, dan kalau memang memungkinkan supaya yang sudah ditanam itu dia berjalan, penempatannya di sekolah yang itu, di sekolah yang 3 bulan, supaya nanti 6 bulan dulu, tahap ketiga baru mungkin di sekolah lain. Sekolah lain. Ya, saran saya coba sampaikan di pemilih program ini, program kampus Merdeka, Iya. kampus Merdeka, Merdeka kampus kan. Merdeka. Kampus baik. Ya. Kalau program Pak Menteri kan mereka belajar. Iya. Nah, mungkin itu saja. Mohon maaf, Ya. apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, dimaafkan, ditinggalkan di sini saja. Iya. Tidak ada hal lain yang saya sampaikan. Kalau memang ada yang dapat job di lokasi juga Rezeki. kenalnya cilok kan. Bapak, kita izin foto bersama Bapak. Yang di rumah dong kas nyala kamera semua. Sementara baik. Dari tadi. Saya ambil gambar. Nanti dong. Oh, dong. Kalau mager di aplikasi. Aplikasi. Berdua, satu, satu, tidak, sudah lihat ini. Oke, begini. Gali teras. Oke, teman-teman yang di rumah bisa langsung ambil gambar. 1, 2, 3. Oke. Ini salam perjuangan. Ini. Sekolah hebat ya. 1, 2, 3. Kita bisa gantian. Literasi. Salam literasi. 1, 2, 3. Ya. Kayak kedua. 1, 2, 3. Terima kasih Dengan banyak. bapak, Kasih ya. bisa dengan bapak sendiri. Boleh, boleh. Oh, yang satu. Ini momen. 1, 2. Sudah menjadi kepala dinas toh? Benar, Bisa saja. 1, 2, 3. Kita Masing-masing juga tidak. iya, Iya, Bang. kita merdeka, Bapak. Ya, sorry. 1, 2, 3. Nah, Gitu. ya, supaya jangan sampai ada yang kurang hati. Ya. Ini kesempatan nih. 1, 2, 3. Ayo, berpakir. 1, 2, 3. Terima kasih, Bang. 1, 2, 3. Terima kasih banyak. Ya. Ini di bawah lagi. Ya. Pak, sudah, Pak. Sudah ambil intisari juga. Terima kasih banyak. Kalau kebetulan bertemu di mana saya tegur. Iya, Bapak. Pasti. Saya ditegur. Saya ingat muka pas saya namanya saya tidak hafal, tapi muka saya hafal. Hah? Begitu? Iya, Bapak. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Ibu juga apa? Foto saat serah terima
Oh, simbolis. Ya, Oh, simbolis iya. saja Bapak. Dari mana? Dari sana. Iya. Masker. Pakai masker. 1, 2, 3 sudah. 1, 2. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak. Kami pamit. Bapak. Iya. Permisi ya. Baik, baik. Kita ambil air putih dulu. Lakukan perjuangan, nah. Terima kasih Pak. Ya. Merdeka. Sekarang mahasiswa angkatan kedua mau ini bisa pakai evaluasi. Ya, sedih banget. Tidak. Itu ini berapa kepala semua kan? Oke. Kami bisa keluar. Kamu keluar dari kamus. Ini 5 orang. Sampai di PL belum. Aduh. Oh betul deh. Ada Pak Alfer. Salah. Ini juga kan tugas besar toh, jadi kan sudah selesai. Jadi istirahat dulu. Ya. Ini itu foto dong Om. Jangan lupa mainkan ke grup. Foto saya tadi tidak pakai ini dia Eman. Eman. Foto dia. Woi, mau dapat pukul mati. Foto 2000. Lu pikir ini siapa? Oh, sudah. Saya yang paling pendek tuh jadi saya angkat. Aduh. Karena akibat